Bab 881. Olga menjadi sangat kurus. Nona Olga, Anda baru saja mengalami keguguran, Anda harus banyak istirahat dan makan yang banyak selama masa pemulihan ini. Nona, Anda masih muda, Anda pasti akan segera pulih dan bisa hamil lagi, ujar seorang perawat membawakan makan malam dengan penuh perhatian. Bawa kembali. Nona Olga, tolong jangan persulit saya hanya seorang perawat. Selesai bicara, Olga langsung membanting nampan ke lantai dan makanan pun berserakan di mana-mana. Pergi. Dalam diam, perawat itu membersihkan sisa-sisa makanan dengan hati-hati. Sementara itu, Olga yang memandangi hujan angin di luar, akhirnya memahami situasi Selena. Dia merasa ada yang aneh. Yosef tahu bahwa Selena sudah kembali ke Arama, dia pasti memberitahu Harvey. Kalau Harvey tahu bahwa Selena masih hidup, kabar itu pasti membuatnya sangat bahagia. Jadi, mana mungkin dia membiarkan Selena sendirian di luaran sana? Apa jangan-jangan dia memang sudah tahu segalanya? Namun, Olga percaya bahwa kebiasaan buruk memang sulit untuk diubah. Walaupun saat ini tidak bertindak, tetapi dia sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar. Usai mengakhiri panggilan, Selena terlihat khawatir. Dia tidak tahu bagaimana keadaan Olga saat ini dan ada masalah apa dengan Yosef, karena melihatnya seperti itu tidak tampak seperti hubungan percintaan yang bahagia. Di dalam ponsel, sebuah pesan kembali masuk, pesan itu dari Olga. Awalnya Selena mengira pesan itu akan berisi sesuatu yang menunjukkan bahwa Olga baik-baik saja, namun ternyata di layar hanya ada satu kalimat. Hati-hati dengan Harvey. Membacanya, Selena agak kaget dan segera menelepon Olga, namun ponsel Olga sudah mati. Apa maksudnya pesan ini? Apa Olga tahu sesuatu? Selena begitu cemas, apa terjadi sesuatu pada Olga di sana? Kenapa ponselnya tiba-tiba mati? Rumah sakit. Melihat pria di hadapannya merebut ponselnya, Olga sangat marah. Pria ini memang tinggi, berwajah tampan dan berpenampilan elegan, tetapi tindakannya semakin tidak terkendali. Yosef, kembalikan ponselku. Yosef mematikan ponsel itu dan langsung melemparnya dari sisi jendela, tanpa peduli akan terkena orang atau tidak. Olga, bukannya aku sudah pernah mengajarimu untuk jangan terlalu ikut campur dengan urusan orang lain. Urus urusanmu sendiri. Sembari terlihat kasihan, dia agak membungkuk dan berkata, aku dengar kamu memecahkan mangkuk lagi. Kenapa kamu nggak makan baik-baik? Aku suapi, ya. Melihat tatapan Yosef yang tampak lembut, Olga merasa ada yang aneh. Dia tahu betul apa yang sebenarnya tersembunyi di balik penampilan lembut pria ini. Setelah mengambil semangkuk bubur lagi, Yosef duduk di samping kasur, kamu harus makan, ayo, buka mulutmu, ucapnya. Olga memalingkan wajahnya, bahkan mengabaikannya. Tiba-tiba, helaan nafas terdengar di telinganya, Olga, aku ingat waktu pertama kali kamu mendatangiku, kamu begitu menurut, selalu mendengarkan apa yang aku katakan, enggak seperti sekarang, ujarnya. Pria itu membungkuk padanya, bayangannya yang tinggi besar menutupi Olga, seperti bayangan yang selalu menghantui Olga. Olga memang takut padanya. Saat jari Yosef menyentuh pipinya, Olga langsung merinding tanpa sebab. Kalau kamu nggak mau makan juga nggak apa-apa, tubuh anak itu akan aku berikan untuk makanan anjing, bisik Yosef pelan di telinga Olga. Mendadak mata Olga terbelalak, bahkan sempat mengira bahwa dia salah dengar. Kamu ngomong apa? Dasar gila. Walaupun dia nggak lahir, tapi dia itu darah dagingmu. Pria itu menyeringai, darah dagingku. Olga, sebenarnya dia itu cuma janin yang belum berkembang sempurna, jelasnya. Yosef menahan dahi Olga, wajah lembut itu terlihat agak jahat. Jangan uji kesabaranku. Selesai bicara, Yosef memakaikan kalung safir, lihatlah, kalung ini cocok sekali denganmu. Tenang saja, aku akan menghabisi orang yang menyakiti anak kita. Olga, istirahatlah, jangan pikirkan apa-apa, ucapnya dengan penuh kasih sayang. Raut wajah Olga pun pucat, punggungnya dingin, dan keringat dingin mengalir dari dahinya.
Bab 882. Usai menerima pesan itu, Selena menjadi gelisah. Olga bersama dengan Yosef, mungkin dia mengetahui sedikit informasi tentang Harvey. Tetapi mungkin juga dia tidak tahu jelas apa yang sebenarnya terjadi, karena itu dia memperingatkannya. Apa yang dilakukan Yosef pada Olga? Selena ingin kembali, tetapi dia juga takut kehilangan jejak George. Tanpa bisa menghubungi Olga semalaman, Selena merasa sangat khawatir, dia tidak bisa meninggalkan Olga begitu saja. Usai memberi tahu nenek berkali-kali, dia meninggalkan Luna di pulau itu dan diam-diam naik kapal kembali ke kota Arama. Begitu Selena meninggalkan pulau, Harvey langsung mendapatkan kabar tersebut. Harvey tahu jelas setiap tindakan yang dilakukan Selena, tetapi yang tidak dia mengerti adalah mengapa Selena yang baik-baik saja tidak menunggu George menghubunginya, namun malah diam-diam kembali ke Arama. Hari ini cuaca di kota Arama sangat dingin, hanya ada sedikit pejalan kaki di jalan. Dengan menggunakan taksi, Selena pergi ke apartemen Olga. Olga membeli apartemen ini setelah menjadi sales. Walaupun tidak terlalu besar, hanya ada 2 kamar tidur dan ruang tamu, apartemen ini didekorasi dengan sangat nyaman. Dulu Selena sering datang kemari, Satpam juga mengenalnya. Karena itu, Satpam membiarkannya masuk begitu saja. Namun setelah Selena mengetuk pintu, tidak ada yang membukakannya. Dia menjadi khawatir dan segera memasukkan kata sandi. Di dalam ruangan yang gelap gulita itu, tercium bau yang serasa sudah lama tidak ada yang menempati apartemen itu. Saat menyalakan lampu, di dekat pintu masuk masih ada sepasang sandal wanita. Sekarang cuaca sudah dingin, kenapa dia masih memakai sandal? Jawabannya hanya ada satu. Olga meninggalkan tempat ini sejak musim panas. Akhirnya, Selena mencari satpam untuk menanyakan informasi. Nona Olga, dia memang jarang pulang, mungkin karena punya pacar. Awalnya dia pulang setelah 1 atau 2 bulan, tapi kemudian kepulangnya semakin lama. Saya bahkan juga pernah bertanya apa perlu saya bantu jualkan rumahnya. Karena lokasinya kan bagus, lalu 2 tahun ini harga rumah juga sedang bagus, bisa untung besar kalau dijual. Apa kamu pernah melihat pacarnya? Tanya Selena lebih lanjut. Saya hanya pernah bertemu seorang pria 1 atau 2 kali saja, saya nggak tahu dia pacarnya atau bukan. Tapi, setengah bulan lalu Nona Olga pulang untuk mengambil barang dan kebetulan saya bertemu dengannya, perutnya agak membesar, sepertinya ada kabar baik. Raut wajah Selena langsung berubah, kamu bilang apa? Perutnya membesar, tanyanya. Hari itu dia memakai baju ketat dan jaketnya disampirkan di pergelangan tangannya. Dulu tubuhnya sangat bagus, nggak mungkin dia punya banyak lemak. Saya rasa itu sudah 4 bulan. Olga hamil, tetapi kemarin lusa Selena baru saja bertemu dengannya dan dia mengenakan sepatu hak tinggi, sewaktu melepas jaketnya saat masuk ke kafe pun, perutnya jelas terlihat rata. Kalau sudah 4 bulan, perutnya pasti sudah kelihatan membesar, tidak mungkin tidak terlihat. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan, Olga keguguran. Makanya hari itu dia tidak minum air dingin, dia juga terlihat lelah dan lemah. Selena bahkan bertanya mengapa dia memakai perona pipi begitu tebal. Ternyata bukan karena memakai perona pipi yang tebal, melainkan karena takut wajahnya terlihat pucat. Belum lama ini, dia mengalami keguguran. Pantas saja saat itu dia terus menatap Luna. Mengingat kembali tatapannya, Selena merasa sangat sedih. Sementara satpam itu terus bertanya, apa Nona Olga akan menikah? Kalau iya, jangan lupa undang kami ke acara pesta pernikahannya, ya. Selena menelan kesedihan, kamu tahu nggak sekarang dia tinggal di mana? Tanyanya. Dulu waktu dia naik taksi dan saya sedang merokok di luar, saya dengar dia bilang tisada ke sopir taksi. Saya nggak tahu itu alamat barunya atau bukan. Terima kasih. Selena mengangguk, kemudian keluar. Melihat orang-orang berjalan dengan tergesa-gesa di luar, Selena merasa sangat kedinginan. Betapa remuk hati Olga kehilangan anaknya. Bab 883.
Selena juga seorang ibu, dia pernah kehilangan anak 2 kali dan itu sangat menyakitkan. Saat mengetahui apa yang dialami Olga, Selena begitu sedih dan khawatir. Dilihat dari kepribadian Olga, kalau hubungannya dengan Yosef baik-baik saja, dia pasti akan memberi tahu dirinya sekalipun dia keguguran. Dengan dia diam saja, kemungkinan besar hubungannya dengan Yosef tidak harmonis. Apa konsekuensi dari hubungan yang tidak seimbang? Selena khawatir, dia ingin segera menemukan Olga. Tisada adalah satu-satunya apartemen besar termahal di kota ini. Kebetulan Harvey juga memiliki sebuah apartemen di sana, yang awalnya diberikan pada Selena, namun Selena mengabaikannya. Apartemen ini memiliki keamanan yang ketat, jika bukan pemiliknya, orang lain hanya bisa mengaksesnya atas izin pemilik. Melihat bahwa Selena adalah seorang pemilik apartemen, manajer menyambutnya begitu sopan, "Selamat datang kembali, Nyonya." Dengan menggunakan alasan, Selena mendapatkan informasi apartemen Yosef dengan mudah. Kebetulan sekali mereka tinggal di gedung yang sama, hanya saja Selena tinggal di lantai 1, sementara Yosef di lantai paling atas. Selena tidak pernah tinggal di sini, jadi dia tidak pernah bertemu dengan Yosef. Walaupun sudah mengetahui alamat Yosef, Selena tidak berani masuk sembarangan ke rumah Yosef agar identitasnya tidak terungkap. Orang-orang yang tinggal di sini adalah orang-orang kaya dan terhormat, atau artis papan atas di industri hiburan, sementara tingkat huniannya hanya 60% dari keseluruhan. Saat ini, hanya ada sedikit orang yang berada di apartemen. Dengan total hanya ada 7 lantai, 1 lift untuk setiap keluarga, lampu ruang tamu serta kamar tidur di lantai paling atas menyala, menandakan bahwa ada orang di rumah Yosef. Melihat ada petugas kebersihan yang sedang menyapu dedaunan di kejauhan, Selena mengeluarkan 10 lembar uang. "Bu, bisa bantu aku nggak?" Karena godaan imbalan uang, petugas kebersihan segera naik ke lantai atas. Sementara Selena bersembunyi di tangga sambil melihat petugas kebersihan menuruti perkataannya menekan bel pintu. Pintu pun terbuka. Yosef memakai piyama, tetap tampan seperti saat pertama kali bertemu. "Pak Yosef, baru saja ada pemilik rumah yang melaporkan bahwa anaknya hilang. Karena anaknya masih sangat kecil, mungkin dia salah masuk gedung apartemen." "Apa Pak Yosef melihat seorang anak laki-laki setinggi ini ke sini?" "Enggak, mau aku bantu laporkan polisi?" Petugas kebersihan menggeleng, "Tidak usah, kami sudah lihat rekaman kamera pengawas, seharusnya anak itu masih berada di komplek ini." "Baiklah kalau begitu, maaf mengganggu istirahat Anda, kami akan mencarinya di tempat lain," jawabnya. Pintu ditutup. Yosef mendorong kacamata di hidungnya, tatapannya terlihat penuh tanya. Di bagian selatan hanya ada 6 gedung, lantai paling atas di gedung 1, 2, dan 3 tidak ada yang menempati, hanya tersisa 2 keluarga, yang pertama adalah pasangan yang tidak memiliki anak, sementara keluarga lainnya adalah seorang artis yang sering syuting di luar negeri dan hanya tinggal saat musim panas. Lalu, anak kecil itu dari mana? Selain itu, di area umum di lantai 1 ada kamera pengawas. Bukankah dari rekaman kamera pengawas bisa diketahui apakah anak itu naik ke lantai atas atau tidak? Haruskah mendatangi rumah orang lain untuk memastikannya? Ini aneh sekali. Sementara itu, petugas kebersihan dan Selena bertemu di pojokan. "Nona, saya sudah lihat, selain Pak Yosef, ada seorang wanita di ruang tamunya, tapi dia terlihat sakit-sakitan dan wajahnya muram sekali," jelasnya. Selena mengeluarkan foto Olga. "Apa wanita itu adalah dia?" tanyanya. "Betul, Nona ini." "Terima kasih, Bu," ucap Selena memberikan beberapa ratus ribu lagi padanya. Sudah pasti, Olga memang di sini. Tapi Olga tidak bisa dihubungi, bagaimana caranya bertemu dengan Olga? Selena pun menekan topinya dan pergi. Namun, tanpa sengaja Selena bertabrakan dengan seorang wanita. Karena takut orang lain akan mengenalinya, dia hanya meminta maaf dengan pelan tanpa mendongak sebelum buru-buru pergi.
Selena tidak mengetahui bahwa setelah dia pergi, wanita yang dia tabrak tetap diam, menoleh dan terus menatap ke arah dia pergi. Tetapi segera setelah itu, raut wajah wanita itu terlihat kejam. Ternyata kamu masih hidup. Bab 884. Karena sulit tidur, malam ini Selena hanya berguling-guling di kasur, dia tidak tahu bagaimana caranya membantu Olga. Apakah Olga memang bersedia tinggal bersama Yosef? Atau dia juga sama seperti dirinya yang ingin kabur? Setelah dipikir-pikir, dia memang tidak punya pilihan selain bertanya langsung tentang pendapat Olga. Keesokan harinya, Selena mulai menelusuri jejak Yosef selama beberapa hari tanpa henti. Belum lama ini, kemungkinan Olga mengalami keguguran dan terus beristirahat, menjalani masa pemulihan di rumah Yosef tanpa keluar rumah. Setiap hari akan ada seorang wanita yang bertanggung jawab untuk membeli bahan makanan, memasak, dan membersihkan rumah. Wanita itu begitu berhati-hati, sehingga saat Selena sengaja mendekatinya, dia tidak mendapatkan informasi apapun. Seminggu berlalu, dia menghitung hari, sudah setengah bulan sejak Olga mengalami keguguran. Berdasarkan kepribadian Olga, seharusnya dia akan segera keluar rumah. Usai Selena mengikuti Yosef selama 6 hari, Yosef mengajak Harvey untuk minum bir bersama. Sambil mengusap-usap pelipisnya, Yosef berkata dengan agak kesulitan, "Kamu nggak mungkin berpikir dia menyamar dengan baik, kan?" Sambil mengatakannya, Yosef melemparkan tumpukan foto, yang mana semua foto-foto itu adalah foto Selena saat mengikutinya. Kepala kecil yang mengintip ke sekeliling secara diam-diam terlihat sangat lucu di foto. Atau kalian kira aku begitu menganggur sampai-sampai menemaninya main rumah-rumahan setiap hari? Karena Yosef khawatir Selena akan menyadari bahwa dia sudah mengetahuinya, dia sengaja meminta para pengawalnya untuk menutup mata terhadap aksi pembuntutan Selena. "Bawa kembali wanitamu, aku nggak punya waktu untuk bermain dengannya." Seakan menemukan harta karun, Harvey malah menyimpan foto itu. "Filenya mana?" tanyanya. Sementara Yosef meliriknya, "Nggak perlu sampai semesum itu, kan? Nggak usah ikut campur, aku kan menyimpan foto istriku untuk diriku sendiri," ucap Harvey tidak merasa malu, namun malah merasa bangga. Sangat jarang bisa melihat Selena begitu menggemaskan seperti ini. Dengan putus asa, Yosef menggeleng, "Kamu memang benar-benar sudah nggak bisa tertolong lagi. Sepertinya kalian berdua punya penyakit yang parah. Dia mengejarku, tapi kamu mengejarnya, kenapa nggak bermain game di rumah saja? Nanti kamu bakalan mengerti kalau sudah berada di posisiku sekarang." Setelah mengayunkan gelas birnya, Yosef menikmati birnya dengan anggun, "Aku nggak mengerti, dan nggak ingin mengerti. Wanita itu cuma seperti itulah, diberi permen sewaktu menurut, diberi pelajaran sewaktu memberontak," jelasnya. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda tentang hubungan. Sama seperti Yosef yang tidak bisa memahami dirinya, Harvey juga tidak bisa memahami cara berpikirnya. "Itu namanya kamu melatih anjing," ucap Harvey terang-terangan. "Orang yang sangat memanjakan istri sepertimu nggak setia kawan. Pada akhirnya kamu bahkan nggak bisa memegang tangannya, dan harus sembunyi-sembunyi. Maaf bicara terus terang, aku nggak setuju denganmu." Tanpa banyak menjelaskan, Harvey hanya menatapnya dengan tatapan seseorang yang pernah melalui hal tersebut. "Suatu hari nanti kamu bakalan menyesal." "Cih." Sambil menyeringai, Yosef menghabiskan birnya, "Tahu nggak bedanya aku dan kamu? Bagiku, wanita itu cuma mainan yang nggak terlalu penting. Kamu pernah lihat orang yang kecewa karena mainan? Kalau nggak suka, ganti saja yang lain. Selamanya aku nggak akan pernah dikendalikan oleh wanita," ujarnya. "Semoga 3 tahun lagi kamu masih bisa ngomong apa yang kamu bilang hari ini dengan nada seperti itu. Cinta adalah sesuatu yang tidak boleh disentuh. Begitu menyentuhnya, kamu sendiri bahkan tidak menyadari bahwa kamu sudah terjerumus ke dalamnya dan tidak akan bisa terbebas." Semakin sadar seseorang, cintanya akan semakin dalam, tetapi pada akhirnya akan semakin terluka. "Ya sudah. Oh iya,
bagaimana dengan orang yang aku minta kamu untuk membantuku menyelidikinya? Anakku masih berada di tangannya. Menyelidiki. Penampilannya saja aku nggak tahu, bagaimana caranya aku menyelidikinya. Ujar Yosef memutar matanya, tapi ada sedikit informasi. Orang yang kamu sebutkan itu dulunya adalah anggota kelompok gangster X, pembunuh kelas atas, kode namanya Naitawen, jelasnya. Bab 885. Harvey tertegun, dia anggota kelompok gangster X. Ujarnya, seorang pengkhianat lebih tepatnya. 2 tahun lalu dia kabur mengkhianati organisasi, sekarang dia juga masuk dalam daftar hitam kelompok gangster X, makanya sekarang dia sedang bersembunyi dari kelompok gangster X, sulit sekali untuk mengetahui keberadaannya saat ini. Yosef menuang bir lagi, aku sudah memberitahu Kak Lukas tentang masalah ini, aku juga memintanya untuk lebih berhati-hati. Kalau ada kabar, aku akan langsung memberitahumu bagaimana denganmu. Apa kamu berniat mengikuti dan berada di sekitarnya seumur hidup? Usar Nua, keadaan Sally agak spesial. Harvey mengelus foto, salah satunya terlihat wajah Selena yang diperbesar, penuh dengan kasih sayang. Aku sudah terlalu sering merasakan rasa sakit karena kehilangan dia, sekarang aku cuma ingin melindunginya baik-baik. Bro, cintamu terlalu hina, cibir Yosef, aku sudah nggak bisa lihat kebiasaanmu yang dulu. Sebaiknya kamu jangan pernah jatuh cinta dengan wanita, Harvey terkekeh, tetapi kemudian seolah menyadari sesuatu, foto ini. Fotonya kenapa? Dari tumpukan foto itu, Harvey mengambil 2 lembar foto. Walaupun kedua foto ini terfokus pada Selena, tetapi Harvey menunjuk 2 orang yang ada di latar belakang. Ini orang yang sama. Yosef membandingkan kedua foto itu dengan teliti. Walau pakaian dan penampilan orang tersebut berbeda, tetapi postur tubuh dan gerakan tangan kiri saat memegang sesuatu sama persis. Orang lain mungkin tidak akan memperhatikan foto-foto semacam ini, tetapi orang-orang seperti Harvey ini jauh lebih peka daripada orang biasa, hampir secara kasat mata mereka bisa langsung menemukan bahwa ada yang tidak beres. Filmnya mana? Aku akan segera mengirimkannya. Sally di mana? Tenang saja, dia mengikutiku ke bar. Sewaktu aku masuk, dia berada di lobi, aku meminta pengawal untuk mengawasinya. Beberapa hari terakhir ini, Selena mengikuti Yosef. Karena takut anak buahnya akan ketahuan, Harvey meminta anak buah Yosef untuk mengawasinya. Sehari-hari hanya menuju kedua tempat, tidak ada hal yang mencurigakan. Namun, foto ini sekarang memberikan petunjuk bagi Harvey, ada orang yang mengikuti Selena. Jelas sekali sedang memata-matai. Selena memang mengikuti Yosef ke bar, niatnya adalah untuk mencari tahu rutinitas harian Yosef agar bisa membuat rencana untuk menyelamatkan Olga. Dia tidak suka tempat ramai seperti bar, sekalipun Yosef datang ke klub malam terbesar. Semakin berkelas, akan semakin seru hiburannya, dan semakin banyak macam pilihannya. Selena memakai jaket tebal dan topi berbulu, dia juga mengenakan syal tebal untuk menutupi setengah wajahnya. Penampilan anehnya ini justru memancing orang lain untuk mengejeknya. Di tengah keramaian, Selena maju berdesak-desakan. Dia ingin mengetahui siapa yang hendak ditemui oleh Yosef, apakah kehidupan pribadinya berantakan, apakah dia berselingkuh dari Olga. Namun, tiba-tiba seorang pemuda menepuk bahu Selena, "Tante berjaket tebal, kamu datang untuk melabrak pelakor?" Tanyanya. Selena mengabaikannya. Sepertinya pemuda itu sedang bermain dan menjadikannya sebagai target, makanya dia enggan melepaskannya. "Tante, tolong bantu aku. Kalau tante membantuku, nanti aku akan berpura-pura menjadi pacarmu. Lihatlah, aku tampan dan masih muda, pasti bisa mengalahkan selingkuhan suamimu. Pergi sana, mudah sekali kok, cuma permainan kecil saja." Pemuda itu menariknya dengan kuat hingga syalnya robek, dia seketika tercengang saat melihat wajah Selena. "Hai kakak cantik, apa aku boleh mengejarmu?" Selena begitu kesal, "Aku sudah bilang, pergi sana," ucapnya. Tepat pada saat ini, seorang pria bertubuh tinggi muncul dan berkata,
kamu nggak lihat dia nggak mau pergi. Beraninya Om ini cari masalah, ujar pemuda itu, sementara di meja sebelahnya ada sekelompok pria yang terlihat seperti atlet SMA, semuanya bertubuh kekar. Cari mati. Pria itu menonjok wajah pemuda itu, kemudian segera meraih tangan Selena dan berlari keluar sebelum Selena sempat memahami situasinya. Lari. Bab 886. Sebelum sempat bereaksi, Selena ditarik oleh seorang pria, sementara sekelompok anak laki-laki bertubuh besar mengikuti di belakangnya. Lepaskan aku, ujar Selena. Di sini sangat berbahaya, nggak aman kalau seorang gadis sendirian di sini, ucap pria itu sambil berlari semakin cepat. Di tengah jalan, mereka menabrak seorang pelayan hingga bir tumpah ke lantai, menyebabkan kekacauan. Para pengawal Yosef juga mengikutinya, situasinya sangat kacau. Saking kuatnya genggaman pria itu, Selena mengernyit, aku bilang lepaskan. Katanya dengan dingin, Nona, aku melakukannya demi kebaikanmu. Aku akan membawamu ke tempat yang aman. Usai bicara, pria itu membawa Selena ke sebuah gang kecil. Selena sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh. Kekuatan pria sangatlah besar, kalau Selena adu kekuatan, dia pasti kalah. Tatapannya tertuju pada sekop besi yang tidak terpakai di gang. Dia mengambilnya, lalu mengayunkannya ke arah kepala pria itu dengan keras. Reaksinya begitu cepat, pria itu langsung melepaskan Selena dan mundur beberapa langkah. Nona, tolong jangan salah paham, aku hanya ingin membantumu saja. Dengan dingin, Selena menjawab, menjauh dariku. Pada saat yang sama, tiba-tiba muncul dua sosok hitam dari belakang tong sampah yang menyerang Selena dengan kejam. Selena membungkuk menghindar, mengayunkan kembali sekop besi ke arah yang lainnya. Ternyata firasatnya benar, pria ini memang sengaja membuat kekacauan untuk membawanya pergi. Sejak awal dia bisa merasakan aura kematian yang ada pada pria itu. Pria itu bukan orang biasa, dia seperti pembunuh. Orang-orang ini datang untuk menyerang dirinya. Kalian siapa? Beberapa orang menghadang gang, sementara salah satu dari mereka memelintir pergelangan tangan dan berkata, Bos, jangan banyak bicara dengannya, lakukan saja langsung. Maaf, Nona Selena, ujar pria yang membawanya pergi sambil mengeluarkan sebuah pistol dengan peredam yang sudah terpasang. Ternyata mereka sudah merencanakan semua ini sejak lama. Di tengah hujan lebat, Selena menatap lekat-lekat beberapa orang di hadapannya, siapa yang mengirim kalian? Tanyanya, kamu nggak perlu tahu. Pria itu menarik pelatuk. Dor, di sebuah gang yang sunyi, terdengar suara keras, darah terpercik kemana-mana. Di hadapan Selena, seorang pria jatuh dengan lubang berdarah di dadanya. Bos, semua orang di situ kaget dengan kejadian yang mendadak ini, siapa itu? Dor, saking bagusnya bidikannya, dua orang lainnya juga jatuh. Di ujung gang, terlihat seorang pria bertubuh tinggi berdiri dengan jubah yang membungkus seluruh tubuhnya hingga tidak bisa dikenali siapa orang itu. Dia itu musuh atau teman? Pria itu akhirnya melepas topi, memperlihatkan topeng totem yang khas. Selena menatapnya tak percaya, George, kok kamu bisa? Ucapnya, ceritanya panjang, ikut aku, ujar George sambil meraih tangan Selena dan pergi. Belum terlalu jauh mereka pergi, Selena menoleh, kebetulan melihat Harvey dan Yosef yang berlari keluar dari bar bersama-sama. Harvey, kenapa dia bisa berada di sini? Saat ini, Selena merasa darah di sekujur tubuhnya membeku. Kapan Harvey kembali? George membawanya masuk ke dalam mobil tua berwarna hitam, kemudian mobil yang tidak menarik itu langsung lewat tepat di depan Harvey. Selena pun bersandar ke dekat jendela, terpaku menatapnya. Ternyata hari ini Yosef janjian dengannya. Dari awal, Yosef sudah tahu dirinya bertemu dengan Olga, itu artinya dia juga sudah tahu bahwa dirinya masih hidup. Dia sudah tidak mencintai dirinya, atau segalanya berada dalam kendalinya. Di tengah hujan lebat, Selena melihat Harvey yang berlari ke arah gang dengan begitu gelisah. Sally, teriakan yang memilukan terdengar di tengah hujan.
Bab 887. Saat melihat darah segar di gang, firasat buruk menghampiri Harvey. Dari kejauhan terlihat beberapa mayat tergeletak di dalam gang. Penglihatannya yang menjadi gelap membuatnya hampir jatuh. Apa Selena mati? Dia tidak pernah berani memikirkan hal ini terjadi. Dengan segera, Yosef menghampiri. Tenang saja, di sini nggak ada istrimu, ujarnya setelah memastikan korban. Mengetahuinya, Harvey pun merasa lega dan tubuhnya kembali berdaya. Kemudian dia memeriksa mayat, barusan meninggal ucapnya. Seorang pengawal mengenalinya, pria inilah yang membawa Nona Selena. Saat kami segera mengejarnya, kekacauan yang mereka buat di bar membuat kami terjebak dan tidak bisa melarikan diri, jelasnya. Selena menghilang hanya dalam waktu sesingkat ini, tetapi pria itu meninggal. Apakah Selena yang melakukan ini semua? Dia tidak pernah memberikan pistol kepada Selena. Mana mungkin Selena memiliki senjata? Kayaknya agak mustahil. Orang-orang ini mati hanya dengan satu tembakan, membutuhkan orang yang benar-benar ahli dalam menembak, tapi itu berarti ada orang ketiga di tempat kejadian. Kejadian malam ini di luar dugaan Harvey. Dia mulai menyesali janji temunya, kalau tidak akan terjadi apa-apa pada Selena. Mereka tidak akan kabur jauh-jauh. George berlari sepanjang jalan, membawa Selena ke tempat terbuka dan meninggalkan mobilnya. Di sana, dia sudah menyembunyikan sebuah mobil berplat palsu. Masuklah, katanya. Selena begitu mempercayainya, kemudian mobil pun memasuki hutan yang luas. Setelah ini jalannya agak bergelombang, pegangan yang kencang, ucap George mengingatkan. Di sepanjang perjalanan, keduanya hanya diam saja. Alasan yang pertama, karena memang George tidak banyak bicara. Yang kedua, hubungan keduanya mungkin hanya sebatas teman biasa. Di dalam hutan, semua jalan masih berupa tanah, mobil berguncang begitu hebatnya, jarak pandangnya juga sangat buruk, sampai-sampai hanya bisa melihat jarak beberapa meter di depan dengan bantuan lampu mobil. Sembari menggenggam pegangan erat-erat, akhirnya Selena bertanya, bagaimana keadaan? Raffi, cukup baik, nggak lama lagi kamu bisa bertemu dengannya. Selena menghela nafas lega, baguslah kalau begitu. George, terima kasih untuk 2 tahun ini, ujarnya. Waktu itu keadaannya sangat mendesak sampai-sampai aku nggak bisa menjelaskannya padamu. Setelahnya, ada orang yang mengejarku dan ingin membunuhku, tapi aku nggak berani menghubungimu, jadi aku terpaksa membawa anakku berpindah-pindah. Untung saja kamu nggak mati. Mobil berhenti, di kejauhan Selena melihat sebuah pondok kecil. Mendengar suara mobil, seorang anak kecil muncul dari jendela. Dia adalah anak kecil yang ditemuinya di kapal saat malam itu. Selena pun tergerak. Segera setelah mobil berhenti, dia langsung berlari ke arah anak kecil itu. Sementara itu, Raffi yang juga menyadari kehadiran Selena, membuka pintu dan keluar rumah. Hanya saja, dia belum yakin dengan identitas wanita di hadapannya itu, ibu. Tanyanya dengan suara yang sangat pelan dan polos. Tanpa menjawab, Selena memeluk anak itu erat-erat dengan air mata yang mengalir deras. Nak, akhirnya ibu menemukanmu, katanya. Raffi merasakan pelukan hangatnya, air mata juga mengalir di wajah kecilnya. Ibu, adik. Nak, Luna berada di tempat yang aman. Kamu tenang saja, dia baik-baik saja kok. Kedua anak itu sudah terpisah begitu lama, selama ini pasti dia sangat mengkhawatirkannya. Di sisi lain, George turun dari mobil dan berkata, di luar dingin, kita mengobrol di dalam saja. Iya, Selena pun menggendong anaknya dengan penuh kasih sayang. Dengan pipi yang menempel di wajah kecil anaknya, kini dia merasa seperti sedang bermimpi. Selena sungguh-sungguh telah menemukan anaknya. Sementara itu, Raffi memeluk leher ibunya, matanya yang besar menatapnya tanpa henti. Dia juga tidak percaya bahwa ibu yang selama ini sudah dinantikannya akhirnya datang. Bab 888. Ketika hendak menanyakan apa yang terjadi pada George saat itu, ponsel di saku Selena bergetar. Sandy menelepon.
Selena pun menerima panggilannya. Halo, Nona, sekarang kamu di mana? Tanya Sandy yang terdengar agak cemas. Sebelum mengirim anaknya ke pulau, Selena sudah membayar gaji Sandy. Mengapa dia bisa menghubunginya pada saat genting seperti ini? Kenapa? Terjadi sesuatu dengan Kak Gio, cepat datang temui dia. Sebelum sempat memahami mengapa Harvey muncul di bar, kini Selena khawatir saat mendengar terjadi sesuatu dengan Gio. Dia kenapa? Beberapa hari lalu Kak Gio memang sudah sakit, tadi malam dia minum bir banyak sekali, akhirnya dia keracunan alkohol sampai-sampai aku harus membawanya ke rumah sakit. Dia terus mengatakan kalau ingin bertemu denganmu. Nona, kamu di mana? Bisa nggak kemari menemuinya? Selena saja tidak tahu keberadaannya sekarang, sekalipun dia tahu, dia juga tidak mungkin memberitahukannya ke sembarang orang. Aku nggak bisa ke sana, sekarang keadaannya bagaimana? Keracunan alkohol yang dialaminya sudah akut, hingga menyebabkan pendarahan pada saluran pencernaan bagian atas dan muntah banyak darah. Sekarang dia sedang berada di ruang UGD dan belum keluar, aku takut dia nggak bisa melihatmu untuk terakhir kalinya kalau sampai dia benar-benar nggak bisa diselamatkan. Entah bagaimana Gio bisa begitu sial, bagaimana bisa dia minum-minum sampai seperti ini. Nona, sebenarnya dari dulu Kak Gio menyukaimu, tapi demi nggak membebanimu, dia memendam perasaannya. Kalau dia nggak bisa melihatmu, mungkin dia akan menyesal seumur hidup. Selena merasa sulit untuk memutuskan. Dia belum tahu siapa yang mengirim sekelompok orang tadi, nyawanya sendiri pun bahkan dalam bahaya. Sandy, sementara ini aku belum bisa ke sana, maaf, ucapnya sebelum mengakhiri panggilan. Dia sendiri sedang berada dalam bahaya, tidak mungkin melibatkan anaknya juga. Kemudian, George menatap ponselnya dengan waspada. Siapa yang menelepon? Tanyanya. Teman, bukan orang jahat kok, nggak membahayakan kita. Aku nggak percaya dengan orang lain, aku cuma percaya denganmu. Keadaan kita sekarang ini bahaya, kali ini aku juga mengambil risiko untuk mendekatimu. Terlalu banyak pertanyaan yang dimiliki Selena, kok kamu tahu kalau aku masih hidup? Tanyanya. Di situs gelap, aku melihat namamu di daftar pembunuhan, ada yang membeli nyawamu. George menceritakan segalanya, sebagaimana yang terjadi hingga saat ini, aku nggak takut untuk memberitahumu bahwa dulunya aku adalah anggota kelompok Gangster X. Awalnya aku ingin memberitahu kalau kamu sedang dalam bahaya dengan caraku sendiri, tapi kemudian organisasi tetap merencanakan pembunuhan itu. Setibanya di sana, waktu itu aku menemukan dua anak kecil yang sedang tersedak air ketuban. Aku membawa mereka pergi dan ingin memberitahumu waktu ada kesempatan. Kemudian, kelompok Gangster X rugi besar, sementara aku ditetapkan sebagai pengkhianat dan diberhentikan, akhirnya aku hanya bisa membawa kedua anak itu kabur menyelamatkan diri. Apa kamu tahu siapa yang membeli nyawaku dulunya? George menggeleng menjawabnya, informasi rahasia seperti itu yang tahu cuma mereka yang punya kekuasaan. Biarpun aku diam-diam mencari tahu, aku cuma menemukan bawahan orang itu, nggak tahu persis siapa orangnya. Kerugian besar yang dialami kelompok Gangster X membuat mereka menghapus namamu dan berhenti menerima perintah mengenai dirimu. Tapi tepat semalam, tiba-tiba aku menemukan kalau postingan pemburuanmu diterima oleh seseorang. Aku menghabiskan banyak waktu untuk mencari tahu siapa orang itu, lalu aku bergegas ke sana, dan untungnya aku bisa menyelamatkanmu. Pada saat yang sama di sisi lain, usai Sandy mengakhiri panggilan, Chandra mengetik di keyboard. Tuan Harvey, lokasi nyonya sudah ditemukan, dia berada di dalam hutan di pinggiran barat. Dari suaranya nggak ada tanda-tanda bahaya, apakah kita akan pergi ke sana? Bab 889. Sandy membuka pengeras suara, jadi tentu Harvey mendengarnya. Suara Selena ketika menerima panggilan terdengar normal dan penuh kewaspadaan, bahkan dia enggan memberitahu Sandy tentang keberadaannya. Dalam waktu sesingkat itu dia pergi ke pinggiran barat kota, ini jelas ada seseorang yang membawanya ke sana.
Di telepon dia juga nggak minta tolong, itu artinya orang ini nggak membahayakannya, bahkan membantunya membunuh para pembunuh itu. Alex tampak bingung, kalau dilihat dari luka-luka mereka yang terbunuh hanya dengan satu tembakan, dan dia melawan 3 orang sekaligus, kemampuan menembak orang ini pasti sangat bagus. Sejak kapan Nyonya mengenal orang yang begitu hebat sepertinya? Ucapnya, cuma ada satu orang yang bisa menembak dengan akurat, membunuh orang dengan cepat, dan gak berbahaya buat Sally. Dalam benak Harvey, terpikirkan seseorang yang ditemuinya di kapal belum lama ini. George. Hanya demi bertemu George, Selena kembali ke kota Arama. Setelah sekian hari berlalu, kemungkinan kode rahasia yang ditinggalkannya berhasil ditemukan George. Seharusnya Nyonya nggak dalam bahaya kalau mengikuti George. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa kita harus membawa Nyonya kembali? Bagaimanapun juga, mereka berdua sendirian. Kalau kita ke sana sekarang, identitasku akan terungkap. Demi mendapatkan kepercayaan Selena, Harvey sudah susah payah mendekatinya dengan memanfaatkan identitas Gio. Begitu mengetahui bahwa Gio adalah dirinya, Selena pasti akan sangat marah. Benteng kepercayaan yang dibangunnya selama setengah tahun akan hancur sepenuhnya. Diam-diam kirim seseorang dulu saja untuk melindunginya, jangan sampai ketahuan, Luna masih ada di pulau, dia akan selalu mencari anak itu. Baik, ingat, kemampuan George dalam mengantisipasi itu bagus banget, pastikan jangan terlalu dekat. Baik, Tuan Harvey, kami akan segera melaksanakannya. Sembari menatap Chandra, Harvey berkata, cari tahu baik-baik identitas beberapa korban itu. Berita mengenai Selena yang masih hidup sudah bocor, mungkinkah dia ketahuan saat berada di kapal? Serangan lawannya begitu kejam. Kalau hari ini George tidak tiba tepat waktu, nyawa Selena akan benar-benar dalam bahaya, Harvey harus waspada. Fasilitas di dalam pondok kecil ini sangat sederhana, hanya ada satu tempat tidur kayu dengan matras, bahkan selimutnya pun hanya ada satu. Raffi sudah tertidur dari tadi, sulit untuk bisa bertahan lama, sementara George juga menghentikan pembicaraan, sekarang sudah larut, kamu dan anakmu tidur duluan saja, setidaknya di sini aman, ucapnya. Cuma ada satu kasur, aku akan berjaga, kamu dan Raffi tidur saja. Walau fasilitasnya sederhana banget, bertahanlah sebentar lagi. Meski demikian, George tetap memasak air hingga mendidih dengan hati-hati, sehingga Selena bisa menyekat tubuhnya sebelum tidur. Selena menggendong anaknya tanpa bisa tidur, sementara George duduk di dekat pintu, menyandarkan punggungnya ke papan kayu dan beristirahat dengan mata terpejam. Selena merasa sangat bersalah. Seperti merasakan tatapan Selena, George berkata dengan santai, kamu nggak perlu memedulikanku, dari dulu aku sudah terbiasa hidup seperti ini. Ini termasuk bagus karena masih ada pondok kayu yang bisa melindungi dari angin dan hujan. Kamu tidur dulu saja, kita bicarakan lagi besok. Setelah melakukan banyak aktivitas, tubuh Selena juga terasa sedikit lelah. Di dalam ruangan, hanya ada satu lilin yang menyala, memancarkan cahaya redup yang lembut. Dia memperhatikan wajah anaknya dengan saksama. Walau Raffi adalah anak laki-laki, tetapi dia sangat mirip dengannya, terutama lesung pipi yang dangkal di sisi kiri wajahnya, di mana terlihat sangat manis dan lucu saat tersenyum. Kalau Raffi memakai pakaian wanita, pasti akan dikira seorang anak perempuan. Sambil mengelus punggung anaknya dengan lembut, akhirnya Selena merasa puas. Anak yang sudah lama dicari dan dirindukannya, kini berada dalam pelukannya. Memikirkan penderitaan di sepanjang hari dan malam dulu, rasanya semua terbayarkan. Dia akan melindungi kedua anaknya dengan baik dan tidak akan membiarkan mereka menderita karena kehilangan ibunya lagi. Dengan lembut, Selena mencium kening anaknya dan berkata, tidurlah dengan nyenyak, ibu akan mencintaimu selamanya. Bab 890. Malam berlalu begitu cepat, ruangan terasa dingin, satu selimut saja tentu tidak akan cukup untuk menghangatkannya. Awalnya Selena mengira dia tidak akan bisa tidur, tetapi anehnya,
dia merasa begitu tenang ketika memeluk anaknya. Tak lama, dia pun tertidur. Raffi sudah seperti penghangat yang menempel dalam pelukannya, yang tanpa henti memberikan kehangatan. Selena bermimpi, dia bermimpi berada di padang rumput yang luas sambil menggandeng kedua anaknya berlarian dengan bebas. Sementara Harvey berdiri di ujung jalan, lalu mengulurkan tangannya ke arah mereka, Sally. Tiba-tiba, mata Selena pun terbuka, langit sudah cerah, dan George sudah tidak ada di dalam kamar. Jendela tanpa gorden membuatnya bisa langsung melihat keluar, hujan turun sepanjang malam, hanya ada pemandangan dari dedaunan yang berserakan di mana-mana. Diam-diam Selena meninggalkan Raffi dan turun dari tempat tidur, membuka pintu, dan udara dingin menyambutnya. Walaupun sudah banyak pemandangan dedaunan yang dilihatnya, tetapi dia juga dikejutkan oleh pemandangan di hadapannya. Cantik sekali, dedauan tanpa henti menyelimuti segalanya, hanya meninggalkan ranting-ranting yang bersih. Di tengah beceknya hujan, ada jejak kaki yang ditinggalkan oleh hewan kecil yang lewat. 2 ekor tupai kecil muncul dari pohon dan langsung melompat menjauh setelah menyadari kehadiran Selena. Walaupun udaranya begitu dingin, tetapi menyegarkan bagi orang-orang. Usai berkeliling, George melihat Selena bersandar di pintu. Dia tidak memakai topi, rambutnya hanya tumbuh sedikit, hampir seperti botak. Semalam George tidak memperhatikannya, baru sekarang dia menyadarinya. Rambutmu. Selena tersenyum, dulu aku botak karena kemoterapi, tapi sekarang sudah tumbuh lagi. Nggak masalah, toh rambutnya perlahan akan tumbuh lagi, ujarnya. Karena tidak ingin menakuti anaknya, dia terus memakai wig. Lihat, apa penampilanku sekarang jauh lebih bagus? Tanyanya. Senyum optimisnya membuat George merasa kasihan, apa yang dialaminya selama bertahun-tahun berpisah. George terpaksa mengalihkan pembicaraan, di dalam kamar ada biskuit kemasan. Kali ini buru-buru kabur, jadinya aku nggak sempat beli makanan, sekarang makan itu dulu untuk mengganjal perut, katanya. Selena memakan biskuit dan minum air, dia sudah merasa sangat puas. Semalam, kalau kamu nggak datang tepat waktu, aku sudah jadi mayat, mana mungkin bisa makan biskuit seperti ini. Apa rencanamu ke depannya? Rencana. Tujuan utama Selena sebenarnya mencari kedua anaknya dan Ishak. Anak-anaknya sudah ditemukan, tetapi tidak ada sedikit pun jejak Ishak. Krelun begitu besar, dia juga tidak bisa hanya mencari tanpa tujuan. Memikirkan Harvey yang dilihatnya semalam, yang begitu buru-buru untuk keluar, jelas dia masih menyayangi dirinya. Namun, pesan dari Olga untuk berhati-hati dengan Harvey muncul kembali dalam benaknya. Selena selalu merasa bahwa ada beberapa hal kecil yang dia lewatkan, tapi apa itu? Seperti ada sesuatu yang kurang. Selama sesuatu itu dapat ditemukan, maka segalanya bisa terhubung. Aku nggak tahu, aku cuma mau menemukan anak-anakku, tapi aku nggak menyangka akan berujung pada pembunuhan. Selain itu, sikap Harvey padaku juga nggak jelas. Setelah keluar dari pondok ini, aku nggak tahu apa yang akan terjadi padaku. Melihat wajahnya yang penuh dengan pergumulan dan kebingungan, George meminum air, kemudian mengumpulkan keberanian untuk bertanya, kamu sudah bercerai dengannya? Kalau kamu nggak keberatan, aku akan membawamu pergi. Mata Selena terbelalak, kamu, ujarnya, iya. Kalau kamu nggak suka dengan kehidupanmu dulu, untuk apa kamu tinggal di kota ini? Lebih baik pergi jauh-jauh, mungkin kamu bisa menemukan jalan yang memang ditakdirkan untukmu. Ingat nggak apa yang kamu katakan di bawah pohon sakura waktu itu? Kamu merindukan kebebasan, dan ingin terlepas dari segala belenggu dan penderitaan. Bab 891. George berkata dengan tenang, lihatlah ke depan, apa yang kamu lihat. Selena melangkah beberapa langkah ke depan dan tiba di tepi jurang. Dia melihat hutan dan gunung-gunung yang menjulang di kejauhan terlihat megah dengan rangkaian pegunungan yang tak berujung. Kebebasan. Ya, setelah melewati jurang ini dan sampai di depan, yang menunggumu adalah kebebasan.
Namun, setelah dihentikan oleh Harvey berkali-kali, Selena sudah tidak punya keberanian lagi sekarang. Dia takut terjebak dalam kegelapan yang tak berujung setelah ditangkap lagi. Apa kamu nggak bisa melupakannya? Selena menggeleng. Bukan, aku takut. Takut apa? Takut kalau gagal akan membawa malapetaka padamu dan takut nggak tahu gimana masa depan akan berubah. Aku bisa membayangkan kematian Lian hanya dengan menutup mata. George berkata dengan lembut, nggak ada yang menakutkan. Kamu sudah melewati masa-masa yang paling sulit. Manusia nggak boleh berhenti di masa sekarang, kecuali kalau kamu masih ingin hidup seperti dulu. Enggak, aku ingin berubah. Aku ingin jadi lebih kuat dan membalaskan dendam Lian. Selena meraih sekeping salju dan salju itu langsung mencair di telapak tangannya. Salju tahu kalau mereka akan hilang saat jatuh. Tetapi masih ada ribuan salju yang jatuh dari awan, dan tidak ada satu keping salju pun yang takut. George, bawa aku pergi. Oke, tapi kamu harus memberiku waktu beberapa hari. Aku perlu bersiap. Masih ada Luna, aku harus menjemputnya kembali. Serahkan padaku, biar Yesa yang mengantarnya ke sini. Jangan pergi kemana-mana sampai aku kembali. Tetaplah di sini. Kita akan berangkat dalam 3 hari lagi. Oke, George mengeluarkan senjata. Masih ingat cara menggunakannya, kan? Ingat, simpanlah untuk pertahanan diri. Ada gudang yang aku gali di hutan pinus di belakang pondok kecil. Kalau ada bahaya, bawa Raffi ke sana. Aku sudah membuat perlindungan. Biasanya tempat itu nggak akan ditemukan oleh orang lain. Selena menuruti perintah George dan tinggal di pondok kecil dengan patuh. Meski di sini dingin, pemandangannya sangat unik dan indah. Raffi adalah anak laki-laki yang sangat aktif, jadi dia langsung ingin bermain salju bersama dengan Selena setelah dia bangun. Selena sudah lama tidak berlari dengan gembira di atas salju. Meski dia hanya bisa berlari sebentar dan cepat kehabisan napas, dia tetap merasa sangat senang. Energi Raffi sangat tidak terbatas. Dia menarik ibunya untuk membuat boneka salju bersama. Selena membuat sebuah boneka salju yang besar, sementara Raffi membuat 2 boneka salju kecil di sebelahnya. Dia menunjuk salah satunya dan berkata, "Luna, aku, dan ibu." Selena mengelus wajahnya dengan lembut. "Luna akan segera bersatu dengan kita. Ayah di mana?" Mata Raffi berkedip-kedip. "Dia sudah meninggal." Hachi. Harvey bersin tanpa dia tanda-tanda. Alex segera mendekat dan berkata, "Tuan Harvey, istirahatlah sebentar. Ada orang-orang kita di sekitar Nyonya, dia aman sekarang. Gimana kalau Tuan kedinginan di tengah cuaca dingin seperti ini?" Harvey berdiri di depan sebuah teleskop astronomi yang bisa digunakan untuk mengamati bintang. Dia berdiri di tebing gunung yang tinggi sambil melihat Selena dan Raffi bermain di salju. 2 anak itu, putrinya mirip dirinya, sedangkan putranya agak mirip dengan Selena, tetapi berbeda dengan kakak mereka. Dia berpikir kalau Harvey tahu dia masih punya 1 adik laki-laki dan 1 adik perempuan, dia pasti akan sangat senang. Begitu dia memikirkan hubungannya dengan Selena, dia menghela napas panjang lagi. Ini benar-benar karmanya. Sekarang dia menyesal setengah mati. Kenapa dia bisa melakukan hal sekejam itu dulu? Chandra mendekat dengan cepat. Barusan ada kabar dari pulau kalau Dylan akan membawa Luna pergi dan George juga pergi ke pulau itu, dia mau membawa Nona pergi. Bersambung ke bab 892. Terima kasih.